مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق بالصدقة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin, seringkali kita salah memahami tentang rezeki. Banyak di antara kita memahami rezeki itu ya harta, uang, kekayaan. Padahal rezeki itu adalah semua karunia Allah yang kita bisa manfaatkan dan bermanfaat untuk yang lainnya. Rezeki itu maknanya luas. Harta iya, uang iya, itu bagian kecil dari rezeki. Sehat walafiat itu rezeki. Ketenangan rezeki. Kebahagiaan dalam berumah tangga rezeki. Memiliki istri yang salehah, suami yang saleh rezeki. Memiliki anak yang saleh salehah rezeki. Sahabat-sahabat yang saleh rezeki. Puncaknya rezeki adalah husnul khatimah. Bersahabat dengan orang-orang yang baik itu rezeki. Beribadah dengan nikmat itu rezeki. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan bahwa rezeki itu beliau ada dua. Ada rezeki yang mencari kita, ada kita yang mencari rezeki. Di mana bedanya? Rezeki yang mencari kita adalah anugerah Allah, karunia Allah. Mungkin kita tidak berdaya, sakit, musibah, tapi Allah sedang memberikan rezeki dengan datangnya sahabat-sahabat yang baik mendoakan kita. Ketidakberdayaan kita, Allah berikan rezeki, dan itulah anugerah karunia Allah. Dan itu bagian daripada ketentuan Allah. Ada rezeki yang memang mesti kita cari. Rezeki itu kalau kita bisa dapati kalau kita usahakan. Kalau tidak, kita tidak dapatkan. Dan itu adalah bentuk keadilan Allah. Nah, itu dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan memahami dalam Quran dan Sunnah hakikat rezeki. Pertama, rezeki adalah jaminan Allah. Semua makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dijamin rezekinya oleh Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Dengan memahami, meyakini ayat ini, orang beriman tidak gelisah dengan rezekinya karena sudah jaminan Allah. Tidak mungkin dia menghalalkan segala cara dalam menjemput rezeki dari Allah. Tidak mungkin korupsi, merampok, mencuri, riba, menipu, tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah Allah jamin dan tidak akan ketukar rezeki itu. Makhluk yang melata, yang kecil sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Apatah lagi kita tidak gelisah dengan rezeki yang Allah berikan, tidak resah dengan apa yang Allah karuniakan. Kenapa? Memang sudah jaminan Allah. Kenapa yang sudah dijamin kita gelisah? Yang belum dijamin kita masih tenang-tenang saja. Harusnya kegelisahan kita itu adalah ketika kita khawatir nanti di alam barzah, di kubur, di alam kubur, kehidupan kita khufrah min khufratin niran, misalnya kubah dari neraka, tidak mendapatkan raudhah min riyadil jinan. Gelisahnya orang beriman adalah ketika di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah atau tidak. Gelisahnya orang beriman adalah Allah ridho atau tidak dengannya. Gelisahnya orang beriman adalah dia masuk surga atau neraka. Bukan tentang rezeki, tapi karunia Allah itulah yang membuatnya gelisah. Karena udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rezeki karena usaha kita. Semua nabi berusaha menjemput rezeki. Memang sudah dijamin, tapi mesti diusahakan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga dia merubah nasib diri sendiri. Inilah bentuk usaha kita. Dan rezeki itu dijemput, bukan dicari. Sesuatu yang dicari belum tentu ketemu. Kalau yang dijemput ketemu, kita akan menemukannya. Nabi Adam menjemput rezeki dengan bertani. Nabi Idris menjemput rezeki dengan menjadi tukang jahit misalnya. Nabi Daud dengan membuat pedang, golok, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana untuk peperangan, tombak dan sebagainya. Nabi Yusuf menjadi ASN mungkin, pegawai negeri, menteri keuangan, mengurus masalah keuangan. Nabi kita Muhammad SAW menjemput rezeki dengan berdagang. Semuanya nabi saja dijemput rezekinya, bagian daripada ikhtiar, dan itu memang Allah perintahkan kita sebagai makhluknya. Kemudian yang berikutnya, rezeki karena bersyukur. Semakin banyak bersyukur, maka semakin bertambah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku Allah menambahkan nikmat-nikmatku. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Bagaimana ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya suatu saat curhat kepada Nabi Musa. Yang pertama, orang miskin curhat. Hai Nabi Allah Musa, engkau ini kan dekat dengan Allah. Hidup saya dari saya lahir sampai hari ini, hidup saya melarat, susah, belangsak, miskin. Bagaimana caranya supaya hidup saya menjadi orang kaya? Ya Nabi Allah Musa alaihissalam. Tersenyumlah Nabi Musa lalu menjawab dengan kalimat yang ringkas. Bersyukurlah kepada Allah, engkau akan menjadi bertambah rezeki yang Allah berikan kepada engkau. Orang itu protes, hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur kepada Allah?
Allah memberikan saya susah dalam hidup, rezeki mampet, melarat. Kenapa saya disuruh bersyukur? Ada jawaban, ngambek, tidak puas jawabannya, dia pulang. Berapa hari kemudian ada orang yang kaya raya, lalu curhatnya aneh, mungkin tidak akan terjadi oleh kita. Hai Nabi Allah Musa, saya ditakdirkan oleh Allah hidup dengan kaya raya, tapi rasanya jenuh juga, bosan juga saya jadi orang kaya. Bagaimana saya rasanya ingin merasakan menjadi orang miskin seperti orang-orang. Saya pengen sekali-kali jadi orang miskin. Bagaimana caranya? Nabi Allah Musa tersenyum lalu menjawab, jangan kamu bersyukur kepada Allah, ingkari nikmat Allah, kamu pasti jatuh miskin, kamu tidak akan kaya. Hai Nabi Allah, dia protes tapi bagus. Bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Bagaimana saya bersyukur kepada Allah? Allah telah berikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak terhitung nikmatnya. Nikmat mata melihat, nikmat telinga mendengar, nikmat mulut berkata-kata, nikmat tangan bisa memegang, nikmat hati, jantung, ginjal, paru-paru, usus, nikmat kaki, semuanya begitu banyak nikmatnya tidak terhitung. Rasanya saya tidak bisa menjadi orang yang kufur nikmat, mengingkari nikmat, tidak bisa. Pulanglah orang tadi. Singkat cerita, apa yang terjadi? Orang miskin tambah miskin karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi ternyata semakin kaya raya. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki karena bersyukur. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya, rezeki karena sedekah. Rasulullah SAW bersabda, intala rizqa bis sadaqah. Cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kamu takut miskin, sedekahlah. Kamu takut melarat, sedekahlah. Sedekah sesuai dengan kemampuanmu. Pejabat sedekah dengan tanda tangannya agar undang-undang, agar ketentuan bermanfaat. Ada yang sedekahnya dengan hartanya orang kaya. Ada sedekah dengan ilmunya, Ustadz Kiai ajengan. Ada yang sedekah dengan senyumnya karena dia tidak punya apa-apa. Sedekahlah, maka Allah akan berikan rezeki dengan bersedekah. Mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran sedekah. Berikutnya, rezeki karena menikah. Dengan menikah, maka Allah yughnihumullah bin fadli. Allah berikan kekayaan karena karunia Allah. Jangan persulit anak-anak kita untuk menikah. Kenapa? Karena disitulah rezeki bagi orang yang mau menikah. Anaknya, istrinya, dan seterusnya. Berikutnya rezeki karena anak. Orang-orang tua kita dulu ungkapannya keyakinan kepada Allah kuat. Tapi memang ungkapannya seringkali kita salah paham. Sederhana ungkapannya. Banyak anak, banyak rezeki. Ternyata memang darilah Quran. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Jangan takut banyak anak itu susah rezeki. Justru anak bertambah, rezeki pun bertambah. Kemudian rezeki karena istighfar. Surah Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil alayhim wa yumdid bi amwal wa banin. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah berikan musim yang teratur. Allah akan banyakkan harta, banyakin anak. Man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia banyak masalah Allah berikan jalan keluar. Kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Istighfar kunci rezeki. Berikutnya, rezeki karena bertakwa dan tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. At-Talaq 2 dan 3. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan kesungguhannya, perintahnya, larangannya dia tinggalkan, maka Allah berikan jalan keluar, solusi terhadap seluruh masalah hidupnya. Dan Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah. Karena itulah Rasul mengajarkan,
setiap keluar rumah membaca doa tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Allah? Maka Allah akan cukupkan kebutuhannya dengan bertawakal. Kebutuhan kita akan cukup. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini menyadarkan kita pentingnya kita memahami hakikat rezeki, dan Allah karuniakan kepada kita rezeki yang berkah, halal, manfaat dunia dan akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu inna samil alim wa qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafur